jalan ini kali ini dilakukan upaya untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ambang batas dan syarat pencalonan usia kepala daerah. Dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Yang terpenting adalah proses hukumnya untuk menentukan pada saat ditetapkan atau dilantik itu benar atau enggak. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Ratusan ribu pendemo dari berbagai elemen masyarakat mendatangi komplek MPR DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Para demonstran menyuarakan penolakan atas RUU Pilkada yang digulirkan oleh DPR. Situasi memanas setelah sejumlah demonstran yang sebelumnya berhasil menjebol gerbang di belakang gedung DPR terus berorasi di tengah pengamanan polisi. Namun, massa tiba-tiba berusaha mendorong dan menembus barikade polisi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, perdemonstran dipukul mundur oleh polisi lantaran aksi telah melewati batas waktu. Aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat, aksi unjuk rasa mahasiswa dengan aparat kepolisian berujung ricuh. Massa mulai memanas setelah tidak adanya tanggapan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kericuan pecah saat sejumlah massa melempar batu dan juga botol ke dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sementara aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah juga tidak berjalan kondusif. Ratusan mahasiswa dari BEM berbagai perguruan tinggi di kota Semarang ini merusak pintu samping utara gedung DPRD. Aparat kepolisian beberapa kali melakukan peringatan, namun karena massa anarkis, polisi terpaksa menembakkan air dari mobil water cannon dan gas air mata. Unjuk rasa juga berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah mahasiswa nekat memanjat pagar dan membakar ban bekas di depan pintu masuk kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sobat saya Abraham Silaban, saya kembali berdiri di Jalan Es Parman di Jakarta Pusat dan melihat bagaimana upaya rekayasa kembali dilakukan. Upaya penutupan jalur ini menuju ke arah Selipi dan Grogol kembali ditutup oleh aparat yang berwenang. Hal ini diakibatkan antisipasi yang harus dilakukan, upaya untuk pengamanan aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa terhadap penolakan revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat dan ambang batas pencalonan kepala daerah. Saya kembali hadir di sini dan melihat betapa paradoks itu terjadi. Setahun silam, demonstrasi dilakukan untuk mengawal ataupun menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi di sini, di sisi lain, bahwa di jalan ini kali ini dilakukan upaya untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ambang batas dan syarat pencalonan usia kepala daerah. Tapi yang kami pastikan bahwa ribuan masyarakat dari berbagai elemen hadir di tempat ini. Saya ada di depan, persis di seberang dari gedung DPR, di pagar gedung DPR di Jalan Es Parman. Saya bersama dengan pergerakan, mahasiswa pergerakan, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, aktivis-aktivis mahasiswa yang tidak hanya datang dari sekitaran Jakarta, namun mereka juga datang dari luar kota. Saya bersama dengan ketua BEM UGM ya, siapa namanya? Nugroho. Dan ini ketua BEM dari UGM.
UPN Jogja. Keduanya datang dari Jogja. Kan kita juga tahu bahwa teman-teman UGM juga berorasi di Yogyakarta ya. Tuh, ada di 5 kota ya. Yogyakarta, Bogor, Jakarta, Surabaya, Malang. Semarang, Medan juga. Medan juga. Ini dengan ketua BEM ya. Dengan siapa namanya? Ferol. Nama siapa? Sajiwo Unes. Dari mana? Unes. Ketua BEM Unes. Dari Semarang. Dari Semarang. Ini datang dari Semarang. Luar biasa. Datang dari Semarang. Dari Jogja keduanya. Belajar dari mana? ITB, Fidela Presiden KM ITB. Presiden KM ITB juga bersama dengan kita hari ini. Mbak Fidela. Ini datang dari Bandung ya. Luar biasa. Dari Saya dari Brawijaya. Malah ketua BEM Brawijaya. Ketua BEM Brawijaya sekaligus badan. Luar biasa. Ini kita contohkan berapa banyak mahasiswa sih? Berapa banyak mahasiswa? Lebih dari 5.000 mahasiswa kita turun hari ini dari pagi sampai siang sampai malam sampai besoknya lagi sampai minggu depan bulan depan sampai DPR menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan undang-undang yang bermasalah. Ini Anda jauh-jauh datang dari Malang. Hidup Rakyat Indonesia. Apa yang mendorong Anda? Dan Hidup perempuan yang melawan. Kami semua beserta kawan-kawan semua mendorong atas kesengsaraan, atas kekacauan, pembajakan legislasi yang dilakukan oleh DPR yang bersama oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. Anda dari ITB apa yang ingin Anda sampaikan? Saat ini kita betul-betul harus menjaga demokrasi, menjaga marwah demokrasi dan tidak boleh diam mahasiswa. Oleh karena itu, maka kita harus hingga akhirnya DPR bisa mendengar kita. Dari UNES, dari Semarang mengabarkan bahwa penolakan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi hari ini 5.000 mahasiswa bersama masyarakat sipil turun juga di Semarang. Itu membuktikan bahwa betapa bermasalahnya rencana Undang-Undang Pilkada ini ketika disahkan. Dari Universitas Indonesia. Hari ini kami turun 1.100 mahasiswa kurang lebih. Bentuk kemarahan, kekecewaan karena kami melihat konstitusi sudah semakin ditinggalkan, dihina sehina-hinanya. Sehingga ini bentuk kemarahan kami dan kami pun mengajak seluruh masyarakat sipil untuk terlibat di aksi kami karena kami tidak akan pernah mundur satu langkah pun sampai akhirnya kami bisa memenangkan. Rakyat sudah lama, rakyat kemenangan, saatnya memang rakyat yang menjadi pemenangnya. Dari UPN Veteran Jogja. Oke, kami menyampaikan bahwa di satu sisi kita marah, kita melihat pemerintah, Presiden Jokowi, DPR RI sudah melakukan banyak sekali kesewenang-wenangan dan pada hari ini adanya revisi Undang-Undang Pilkada membuktikan hal tersebut. Tapi di sisi lain, kami berterima kasih kepada DPR RI, kepada pemerintah, karena dengan kebijakan tersebut mereka saat ini langsung mengkonsolidasikan mahasiswa. Kita sudah rindu aksi besar, sudah lama kita tidak melakukan aksi besar ini. Maka kita terima kasih kepada pemerintah sudah membuat masyarakat sipil. Dari UGM apa yang disampaikan? Bahwa negara ini bukan hanya milik satu orang, bahwa negara ini bukan hanya milik satu keluarga, bahwa negara ini bukan hanya milik satu koalisi, bahwa negara ini bukan milik Jokowi, tapi negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Dan kita di sini semuanya melebur bersama untuk membuktikan hal tersebut bahwa rakyat adalah milik rakyat. Dari Unpad. Alma-mater saya nih. Dari Unpad, Ketua BEM Unpad. Siapa namanya? Oke, apa yang ingin disampaikan? Putusan Mahkamah Konstitusi yang harusnya berlaku kepada siapapun di Republik ini, maka sudah saatnya kita mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi melihat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi konstitusi untuk kepada rakyat, berang terhadap konstitusi. Putusan konstitusi itu sifatnya binding. Oleh karenanya, maka siap saja. Setiap hari kami akan melakukan aksi. Setiap hari akan kami lakukan pelantikan. Dan setiap hari kami akan turun ke jalan. Dan siap-siap saja. Karena kemarin dengan pembahasan RUU Pilkada itu merupakan peringatan perang bagi kami rakyat Indonesia. Ini akan terus dilakukan demonstrasi. Terus dilakukan, tidak hanya berhenti hari ini, tidak akan berhenti hari ini. Gerakan ini akan terus sampai Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi dari kami, tidak hanya mahasiswa tapi seluruh elemen masyarakat sipil. Ini dari mana? Kami dari Unsika akan terus membangun eskalasi. Kami akan sampai kepada Unsika, Universitas mana? Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami akan membangun eskalasi dan akan safari ke kota-kota untuk membuat eskalasi dan membuat langkah-langkah konkret untuk mengalahkan pemerintah yang hari ini mengkhianati konstitusi. Oke,
Profesor terakhir ini kan Ketua BEM yang semua hadir di sini. Anda datang dari luar kota, tentu dengan satu tujuan, ingin menyuarakan apa yang Anda sampaikan di depan gedung DPR hari ini, depan ini. Dan tentu saja apa yang dilakukan ini juga harus dilakukan dengan cara elegan, taat aturan, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, provokasi dan lain sebagainya, tidak adanya benturan kepentingan ataupun desak-desakan di tempat ini yang justru nanti bisa melenceng dari tujuan mulia dari apa yang teman-teman lakukan. Bagaimana menjaga komitmen itu? Siapa yang mau jawab? Supaya apa yang ada di sini berjalan tertib dan lancar. Yang jelas kita akan berdamai jika memang senayan harus menghentikan pembahasan revisi undang-undang pilkada 1. Kedua, tolong semua media, semua masyarakat Indonesia yang ada di sini tidak direpresi, tidak diinjak-injak. Intinya tuntutan kita dijawab, tuntutan kita dijamin, bukan justru membangkang daripada konstitusi. Kalau Anda bisa bertemu, andai katalah Anda bisa berhadapan-hadapan dengan anggota DPR, Badan Legislasi yang melakukan revisi undang-undang pilkada, apa yang ingin Anda sampaikan ke depan muka mereka? Yang jelas kami di sini membawa suara rakyat. Di sini kami bersatu tidak hanya dari mahasiswa, tidak hanya dari satu universitas, tapi ini adalah gerakan kolektif, bentuk kemarahan dari rakyat, buruh, semua guru honorer, semuanya, mahasiswa semua bersatu. Dan ini adalah momentum yang ingin kita ciptakan, dan kami harapannya pemerintah dan juga rezim sekarang bisa mendengarkan amarah dan juga penolakan dari masyarakat. Gitu. Jangan tutup telinga, jangan tutup kuping. Wakil rakyat harusnya mendengarkan suara rakyat. Dari UGM, apa yang terakhir ingin Anda sampaikan? Tentu, Pak, suara Anda yang memilih Anda adalah kami. Ketika kami kemudian membutuhkan suara Anda, kenapa Anda malah mewakilkan kepentingan oligarki? Kembalilah kepada kepentingan rakyat, karena hanya itulah yang sejatinya harusnya Anda wakilkan. Apa yang dimaksud dengan ini menggunakan topeng badut? Pemerintah ini seperti tadi selalu mengutak senyum-senyum melawak di dalam. Kami kemarin mendengar dalam RUU pilkada pembahasan di balik mereka tertawa. Padahal kita di sini resah dengan pilkada. Mereka seperti badut yang mempermainkan kita. Seakan-akan negara dan masyarakat ini adalah sebuah objek untuk eksploitasi. Bahkan hari ini kami menganggap semua dewan yang ada di dalam sana itu adalah badut yang harus diadili, yang harus mendapatkan keadilan di rakyat ini. Kita harus menegakkan keadilan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Kenapa? Kenapa? Kalau enggak dikeluarin aja dari sini ya. Ya, dikeluarin aja ya dari sini ya. Ah, ambulan. Oke. Pelan-pelan, masih bisa jalan nggak? Ini udah pusat banget wajahnya, masih bisa jalan. Ayo, Ayo. Ya, kasih jalan Pak. Ada yang Medis, ada yang bisa. kasih jalan. Kasih jalan Pak. Dan saya senang sekali pada hari ini, ternyata mahasiswa masih bisa menjadi harapan masa depan negara yang membangkitkan harapan buat rakyat. Eskalasi semakin terasa di sini. Anda bisa lihat. Sekarang kita melebur bersama pagar gedung DPR sudah jebol. Pagar gedung DPR sudah jebol. Dan beberapa pengunjuk rasa sudah mulai masuk ke dalam dan sudah terjadi gesekan di dalam. Upaya untuk pengendalian, tolong dibuka jalan, kolom. Situasi terus dilakukan. Dan kita berharap keadaan akan terus baik-baik saja. Upaya unjuk rasa harus dilakukan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tapi bagaimanapun, tentu saja ada rambu-rambu yang harus ditaati.
Tempat saya juga melihat bahwa aksi dilakukan bukan hanya dari mahasiswa, tapi dari berbagai elemen, termasuk koalisi masyarakat sipil. Mereka pegiat HAM juga hadir di sini, Bang Usman Hamid dan juga Mbak Anis Hidayah. Mbak Anis, ini sampai turun ke sini, ada Bang Usman juga. Apa yang ingin disampaikan dalam aksi kali ini? Ya tentu Komnas HAM memang hari ini melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa hari ini seluruh masyarakat Indonesia yang mengkritik kebijakan mendorong agar keputusan MK dihormati, hak berekspresi berpendapatnya dijamin, tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan, dan tidak ada bentuk-bentuk perlakuan lain yang itu bisa mengancam demokrasi kita, karena itu adalah bagian dari hak dasar ya, kebebasan berekspresi berpendapat. Sehingga kami menilai penting untuk hari ini juga turun melakukan pemantauan. Oke. Sejauh ini berarti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan semua yang ada di sini, elemen masyarakat yang ada di sini ada dalam code of conduct ya? Artinya tidak ada pelanggaran dan lain sebagainya yang dikhawatirkan terjadi? Tentu tidak ada. Ini kan bagian dari pelaksanaan hak asasi, hak untuk menyampaikan ekspresi pendapat dan mengkritik kebijakan yang itu berpotensi pada perusakan demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia. Itu bagian penting yang harus dilakukan oleh setiap elemen bangsa. Oke. Ada Mbak Wanda Hamidah juga di sana dan ada Bang Usman. Bang Usman dari UGM. Sebentar Mbak Wanda. Mbak Wanda, apa yang disampaikan? Saya dengar mundur dari Golkar dan langsung melakukan aksi. Ini luar biasa nih. Ketika justru orang berbondong-bondong masuk ke Golkar dan ada pimpinan barunya, Pak Bala Dahlia, malah Mbak Wanda Hamidah mundur dari Partai Berlambang Beringin dan ikut turun ke jalan. Apa artinya? Nah, kita buktikan pada hari ini apakah demikian yang terjadi atau sebaliknya, karena mandat kekuasaan yang langgeng itu hanya ada di tangan rakyat, ya bukan di tangan partai politik dan bukan di tangan presiden. Dan hari ini sebetulnya sudah menjadi sudah menjadi klimaks semua ketidakpuasan rakyat terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintahan. Nggak cuma pemerintahan ya, termaksud juga di situ DPR di depan ini. DPR RI, makanya tujuannya adalah ke sini. DPR RI yang seharusnya menjalankan fungsi check and balance, mengkritik dan mengawasi kewenangan presiden, justru menjadi stempel dan seperti kerbau dicocok hidung. Terakhir Mbak Wanda, apakah Anda melihat bahwa nantinya semua akan tetap kepada putusan MK untuk kaitannya dengan syarat ambang batas termasuk usia calon kepala daerah, atau akan kemudian disahkan oleh paripurna DPR lewat undang-undang pilkada? Harusnya MK sebagai garda penegak konstitusi, kita harus menjaga marwah MK. Makanya kami juga tadi hadir memberikan endorsement kepada MK untuk terus amanah dan menegakkan konstitusi. Nah, kami hadir di sini adalah sebagai bentuk pemuakan kami karena udah berkali-kali lembaga DPR RI ini tidak pernah mendengarkan rakyat. 277 rakyat Indonesia ini dianggap tidak ada. Kami dianggap tidak ada aja. Rumah ini yang ada di belakang kita, DPR RI ini udah tidak lagi menjadi rumah rakyat, tapi menjadi rumah elit politik. Kita harus bersuara, kita harus bersikap, kita harus melawan. Karena sudah lama nih mahasiswa tertidur, dan saya senang sekali pada hari ini, oh ternyata mahasiswa masih bisa menjadi harapan masa depan negara yang membangkitkan harapan buat rakyat. Terima kasih ya Mbak Wanda Hamidah ya. Bang Usman, sedikit Bang, tanggapannya mengenai aksi hari ini. Anda kan orang yang sering turun ke jalan. Apa yang ingin Bang Usman sampaikan? Yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepada pemerintah dan DPR, khususnya kepada Presiden Joko Widodo dan juga partai-partai politik, adalah pentingnya memperhatikan aspirasi masyarakat, baik itu mahasiswa, intelektual, akademisi, dan berbagai pihak yang hari ini berkumpul turun ke jalan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dipandang merusak sendi-sendi kehidupan politik, gitu ya. Baik itu membuat undang-undang yang tanpa proses konsultasi yang bermakna, maupun juga di dalam melemahkan berbagai sendi-sendi demokrasi.
pemilu yang terpenting bukan hanya pemilu di dalam tingkat nasional, tapi juga di tingkat daerah. Dalam perspektif hak asasi manusia, pemilu adalah tempat di mana masyarakat berpartisipasi untuk urusan publik, termasuk menentukan siapa yang akan memerintah, siapa yang akan menjadi pemimpin, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Jadi hari ini mereka meluapkan kemarahan itu, kekecewaan itu, protes itu, dan kami meminta agar aparat keamanan menjamin ekspresi mereka, melindungi mereka, tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, tidak ada gas air mata, tidak ada peluru tajam, tidak ada peluru karet sekalipun, dan biarkan mereka menyampaikan pendapat mereka. Kalau kami lihat sampai hari ini, seluruhnya disampaikan secara damai. Jadi sekali lagi Presiden, DPR, hentikanlah rencana merevisi Undang-Undang Pilkada. Terima kasih Bang Usman Hamid, aktivis kemanusiaan Amnesty International, Direktur Eksekutif Amnesty International, dan juga Mbak Wanda Hamidah sudah berbincang bersama kita. Terima kasih ya Bang ya. Ya, terima kasih. Ya, Bang. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dicegal. Sejumlah artis dan komika Indonesia ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang juga dikenal sebagai Gerakan Peringatan Darurat Indonesia. Beberapa komika terlihat hadir dan bersiap mengikuti aksi demonstrasi. Di antaranya Mamat Al-Katiri, Rispo, Bintang Emon, Abdur Arsyad, Ari Kriting, Abdel Ahrian, Rijen Rakelna, dan lainnya. Rombongan komika tersebut terlihat kompak memakai setelan berwarna hitam. Para komika ini hadir untuk menunjukkan aksi solidaritas menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat panja balik DPR pada Rabu kemarin yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain komika dan sejumlah tokoh politik, pada demo penolakan RUU Pilkada di depan gedung DPR Jakarta juga terlihat sejumlah publik figur. Di antaranya aktor Reza Rahadian yang hadir dan berorasi bersama massa. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dicegal. Sobat saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Bung Andovi Daloves. Apa yang mendorong Anda untuk datang ke sini? Bung Andovi, saya lihat juga teman-teman Anda juga influencer, public figure dan sebagainya juga ikut memberikan pandangannya pada hari ini. Yang mendorong gue adalah sorry, ini gue tuh bangga sama DPR justru. Bangga kenapa? Hebat mereka. Gue aja kalau mau ngumpulin temen susah banget. Mereka satu hari langsung ketemu di DPR. Hebat. Itu bukti bahwa DPR bisa bekerja keras. Gue aja mau ngumpul sama teman-teman. Lu weekend kemana bro? Sorry lagi pacaran. Mereka satu hari setelah keputusan MK itu kumpul. Nah berarti kalau Senin depan mereka kosong, bisa ngumpul dong untuk undang-undang perampasan aset, undang-undang masyarakat. Bisa dong, bukti dong DPR bisa dong. Jadi ayolah, masa DPR nggak bisa undang-undang lain? Permintaan gue cuma satu, dia dari itu. Gue nggak peduli di pilkada lu voting siapapun, itu hak lu. Gue mau permainan ini seadil mungkin. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi kemarin bersifat final dan tetap, apakah hari ini juga iya atau tidak? Berikan ruang keadilan dan keseimbangan yang sebisa mungkin seimbang.
Habis itu silakan demokrasi terjadi, silakan lu voting siapapun yang lu mau. Itu aja. Kalau lu bisa bicara sama anggota DPR yang ada dalam badan legislasi, apa yang lu mau sampein langsung pada mereka? Gue yakin beberapa atau banyak dari anggota DPR yang ketika mereka mau jadi anggota DPR, mereka masuk dengan keinginan yang mulia. Gue percaya itu. Gue mungkin naif ya, mungkin gue naif. Just remember, kenapa kalian masuk DPR in the first place? Gue yakin banyak dari kalian masuk dengan keinginan dan dengan keinginan yang oke dan baik. Ingat itu, please guys. Ingat kalau Indonesia maju, kalian juga maju, semua juga maju, semua juga untung. Ingat, rakyat bukan cuma segelintir orang doang. Kalau Anda bisa juga memberikan kepada kita suasana batin hari ini, lintas generasi, lintas usia, lintas latar belakang hadir di sini. Apa yang bergejolak di batin Anda melihat aksi-aksi yang terjadi di tempat ini? Mungkin ini diksi yang salah, tapi gue sedikit terharu. Kan biasanya orang ngomong terharu ketika romantis, bahagia. Gue sedikit terharu. Apalagi pas alma mater gue keluar, gue kayak terharu banget. Tapi ingat, jaga kedamaian. Tunjukkan, gue nggak mau ini dipakai alasan, oh kalian rusuh tuh, nggak. Tunjukkan kalau kita bisa jauh lebih dewasa daripada mereka di dalam sana. Itu, lu boleh berekspresi, lu boleh marah, lu boleh, tapi dengan sedamai mungkin. Udah itu aja. Ainus, semangat. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih, Bung Andolfi Dalopes. Sekali lagi terima kasih ya. Ini Ainus. Iya. Istirahat dulu, thank you. Itu dia dari Bung Andolfi Dalopes. Yang menarik sesungguhnya, dia memberikan satu statement kepada kita, pengingat bahwa kebebasan berpendapat, kemerdekaan berpendapat tentu saja diatur oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tapi lepas daripada itu, cara-cara kita juga harus dilakukan dengan cara elegan dan menjaga peraturan perundang-undangan yang ada. Dan dengan cara inilah kemudian kita bertata negara dan kita juga mengerti posisi dengan code of conduct yang benar. Pasca unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada Kamis lalu, polisi menangkap ratusan pendemo yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Para orang tua pendemo pun mendatangi kantor polisi untuk menjenguk anaknya. Salah satunya adalah penyanyi Macica Muchtar yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk putranya Muhammad Iqbal Ramadan yang ditangkap usai ikut aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI. Saya bersyukur Allah masih menolong saya, menolong anak saya. Saya masih bisa ketemu, masih bisa bicara sama anak saya. Syukur saya, Mas. Terima kasih. Iqbal menyebut awalnya ia mencari perlindungan karena demo mulai memanas. Iqbal ikut ke Polda Metro Jaya sekaligus mendampingi rekannya yang ditangkap. Waktu saya masuk, tiba-tiba saja ada lempar-lemparan batu. Saya mengamankan diri, kabur ke arah kiri, terus kemudian saya berinisiatif lah menghampiri dua aparat yang tidak berseragam mungkin ya. Setelah aksi massa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada, DPR bergerak cepat untuk memperbaiki fasilitas yang sempat mengalami kerusakan. Memang menjadi protap kami ya, setiap ada unjuk rasa, kami selalu evaluasi efek dari unjuk rasa tersebut ya. Nah, unjuk rasa yang baru saja dilakukan oleh masyarakat, teman-teman mahasiswa, memang agak sedikit berimbas pada kerusakan di beberapa segmen, pagar, pintu gerbang, CCTV, kemudian juga umbul-umbul gitu ya. Nah, ini kami memang bertugas untuk memperbaiki, dan seperti yang sebelum-sebelumnya, target saya 24 jam itu memang sudah dirapikan. Coret-coretan yang dalam bentangan luas itu pun sudah paginya sudah kita cat kembali, dan tentu ini menjadi kewajiban kami merapikan kembali sehingga pada esok harinya, pada saat kantor harus digunakan, itu efek dari demonstran itu sudah tidak terlalu nampak lagi ya. Satu orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap
barang, yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami, kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan. Dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Sementara itu, politisi PSI Ade Armando tak mementingkan soal batas usia calon kepala daerah. Ia hanya menitik beratkan pada proses hukum pada saat penetapan pelantikan. Putusan tentang batas usia itu sebelumnya sudah dirumuskan oleh KPU ya, peraturan PKPU. Nah sekarang buat teman-teman nih harus paham, kalau PKPU itu levelnya pemerintah, yang bisa mengujinya, menilainya adalah Mahkamah Agung. Nah Mahkamah Agung sudah memutuskan, oke, atau peraturannya sudah ada nih, dan seharusnya yang menilainya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak mempersoalkan itu. Tiba-tiba datang Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa batas usianya seharusnya adalah 30 tahun berdasarkan masa pendaftaran atau apa tadi? Saat ditetapkan. Ya. Buat saya itu nggak terlalu penting apakah pada saat ditetapkan atau pada saat dilantik. Yang terpenting adalah proses hukumnya untuk menentukan pada saat ditetapkan atau dilantik itu benar atau enggak. Apa-apa Jokowi, apa Jokowi. Saya pikir nggak ada urusannya sama Jokowi lah. Ya, yang cawe-cawe di MK ya hakim MK lah. Kalau kami di Projo ya, di Projo sejak awal posisi dan sikapnya jelas. Jelasnya seperti apa? Dalam hal menghadapi pilkada kan kita juga merespon. Ya, dari awal kita bilang Projo siap mendukung calon-calon yang didukung oleh tim ya, teman-teman tim, dan kita juga setuju ya bahwa di setiap pilkada sebaiknya tidak melawan kotak kosong, karena ini juga kaitannya dengan menjaga kualitas demokrasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan jika revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. Maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. KPU dan Komisi 2 DPR RI akan membahas peraturan KPU tentang pencalonan Pilkada serentak 2024. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan.
Sebelumnya, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden menyebut, jika tanpa pengesahan undang-undang, pilkada akan mengikuti aturan yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Pernyataan DPR bahwa mereka tidak ada pengesahan RUU Pilkada, ya, tidak ada pengesahan rancangan undang-undang pilkada. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Akan dibawa kemana ini? Partai Golkar di bawah naungan, di bawah komando yang dinakodai oleh Bahlil Lahadalia. Apakah seluruh hadirin yang hadir pada peserta Munas 11 setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029? Setuju? Sementara itu, Rabu malam, Musyawarah Nasional 11 Golkar resmi memutus dan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar. Bahlil terpilih secara aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar periode 2024-2029. Yang sudah bagus kami tidak berubah, karena sebabnya keberlanjutan. Yang sudah bagus tidak dirubah, yang belum bagus akan dicek untuk dibuat bagus. Setiap partai politik di bangsa ini berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Setiap partai politik, apalagi Golkar. Dan sekarang kan Golkar sudah menjadi posisi kedua. Dan ke depan kita harus mendapatkan kursi yang lebih banyak lagi dari yang sekarang. Wallahu a'lam bishawab, siapa menjadi pemenang, tapi kita pilih untuk menjadi yang terbaik. Selain ramainya demonstrasi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada, dalam waktu yang hampir bersamaan, di Jakarta Convention Center Partai Golkar mengadakan Munas ke-11 Partai Golkar. Saya, Abraham Silaban, berkesempatan menghadiri acara tersebut dan mewawancarai sejumlah politisi senior dari Partai Berlambang Pohon Beringin mengenai penunjukan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum baru yang dipilih secara aklamasi dan tanpa perdebatan panjang. Salah satunya adalah Nurdin Halid. Sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Pak Nurdin Halid, seorang politisi senior Golkar, wakil ketua umum Demosioner artinya Pak ya. Setelah Pak Bahlil akhirnya secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum Golkar periode 2024-2029. Ini luar biasa. Pernah membayangkan nggak nama yang bersangkutan pada akhirnya menempati orang nomor 1 di Golkar, Pak? Saya kira inilah sebuah proses konsolidasi yang sangat dinamis ya dan sangat demokratis. Dan Pak Bahlil itu memang sejak tahun lalu itu memang sudah ada beberapa aspirasi-aspirasi dari daerah yang mencalonkan beliau untuk mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum di bulan Desember akan datang. Tetapi karena ada kondisi internal di mana Pak Erlangga mengundurkan diri, maka munasnya dipercepat karena memang sesuai dengan dasar rumah tangga ketika ketua umum berhalangan maka harus lakukan pergantian ketua umum. Ini memang sudah merupakan aspirasi dibuktikan dengan dipilih secara mufakat dengan aklamasi. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah tanda-tanda dinamika Partai Golkar akan semakin membesarkan Partai Golkar ke depan untuk membangun bangsa dan negara. Prakteknya yang bersangkutan pernah menjabat sebagai pengurus atau sebatas kader, Pak? Pak Bahlil itu pernah menjadi bendahara Partai Golkar Provinsi Papua. Itu jadi beliau memang kader Golkar dan saya tahu persis bahwa ketika dia mencalonkan diri sebagai ketua umum AMPI 2010, ketika itu yang bisa menjadi calon ketua umum AMPI itu adalah kader Golkar. Jadi beliau ada kader Golkar dan memenuhi syarat sesuai dengan dasar rumah tangga. Oke, Bapak tidak kaget dengan pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto nggak ada angin nggak ada hujan? Oh, kalau itu kaget. Dan itu kaget pada saat itu ketika saya berkomunikasi dengan beliau, sangat kaget. Tapi setelah dijelaskan alasan yang sangat prinsipal yang tidak bisa disampaikan ke publik, itu adalah kita bisa memahami semua sehingga proses dinamika ini berjalan dengan baik karena keikhlasan Pak Erlangga untuk mundur sehingga tidak menciptakan gejolak internal. Ini bisa dibuktikan dengan proses konsolidasi Munas ini dimulai dengan rapat pleno, rapimnas, kemudian Munas berjalan dengan baik.
Betul nggak Pak sebetulnya ada kaitannya dengan tersandra kasus hukum dalam hal ini Pak? Pak, itu saya tidak melihat ya, karena apa? Pak Erlangga itu ada memang tahun lalu pernah dipanggil dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian sebagai saksi untuk menjelaskan beberapa kebijakan, dan itu tidak ada kelanjutan. Itu satu. Yang kedua, Pak Erlangga ini baik sebagai pribadi maupun sebagai ketua umum partai itu sangat dekat dengan Pak Jokowi, sangat dekat dengan Pak Erlangga, sehingga saya tidak melihat ada intervensi kekuasaan menggunakan hukum. Saya pribadi tidak melihat itu. Mengenai adanya perubahan ADART itu Pak, untuk kemudian disebutkan memuluskan orang-orang di luar partai atau yang tidak pernah menjadi pengurus atau tidak menjadi kader menjadi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin ini. Menurut saya semua berjalan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Akan dibawa kemana ini? Partai Golkar di bawah naungan, di bawah komando yang dinakodai oleh Bahlil Lahadalia. Oh, Golkar punya independensi di dalam mengurus internalnya, tapi kemudian secara eksternal di era membangun demokrasi dengan multi partai, tentu kita ada koalisi, ada lobby politik, ada kebersamaan. Kita sekarang dalam suasana yang sangat bagus, sangat kompak dengan koalisi Indonesia Maju. Bahkan sudah plus sekarang ini. Karena sudah beberapa partai yang semula tidak berada dalam KIM, sekarang sudah berada dalam KIM. Ini adalah semakin menyemangati daripada KIM ini untuk membangun bangsa yang lebih baik di masa depan. Singkat saja, seberapa mungkin kemudian Pak Jokowi ataupun Pak Gibran menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar yang bukan hanya menjadi bagian biasa-biasa tentu saja. Pak Jokowi bukan kader Golkar, beliau presiden, dan sebagai presiden, sebagai pribadi beliau sangat dekat dengan Golkar. Hubungan Pak Jokowi dengan Partai Golkar itu sangat komunikatif. Dibuktikan ketika setiap hari ulang tahun Partai Golkar maupun Munas diundang beliau hadir dan lama tinggal untuk menyaksikan berbagai acara di Partai Golkar, termasuk nanti malam insya Allah Pak Jokowi akan hadir. Itu pertanda bahwa kedekatan Pak Jokowi sebagai presiden itu sangat komunikatif dengan Partai Golkar.